Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pemirsa kajian online Sirah Nabawiyah susunan Ustadz Dr. Firanda Dirja yang ke-37, yaitu masih di jilid 1 halaman 351. Alhamdulillah, kajian ini bersifat kajian rutin, ya, berusaha menamatkan 6 kitab tebal sebagaimana telah dicetak oleh Ustadz. Ya, ini kita masih jilid 1 351 bab 5. Sekarang kita masuk kepada halaman 350, ya. 350. Yaitu di mana ada kejadian Hilf al-Fudul, di mana Rasulullah ikut perjanjian Hilf al-Fudul, di mana Quraisy, ya, bergabung untuk menegur kaumnya, salah satu pelaku usaha yang belum membayar barang-barang yang dia beli dari pihak lain yang di luar Quraisy. Nah, ini mereka berkumpul untuk menegur, ya, orang yang punya hutang untuk melunasi, ya, tunggakannya. Begitulah. Dan Rasulullah senang sekali dengan perjanjian walaupun beliau belum nabi, ya, gitu. Artinya ada kaul di mana andaikan ada perjanjian seperti itu lagi di zaman Islam, niscaya aku akan ikut. Walaupun itu perjanjian orang-orang yang bukan muslim tapi dalam kebaikan. Dan di sini kelihatan, ya, setiap kaum ada unsur-unsur baik, akhlak-akhlak yang baik, maka Allah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan bu'ithu lil utami makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kamu. Akhlak Quraisy walaupun musyrik ada yang baik, memberi makan, ya, menghormati tamu. Umat Islam Indonesia sebelum Islam datang ke sini banyak akhlak-akhlak baik, gotong royong, ramah tamah, dan lain, murah senyum. Itu hendaknya dijaga dan disempurnakan dengan Islam, ya, dengan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk kepada halaman 350, yaitu hikmah dari Hilf al-Fudul, perjanjian itu. Ada 2 perkara penting yang dijelaskan oleh para ulama sebagai faedah penting dari kisah Hilf al-Fudul, yaitu 1, selalu bersikap adil dan objektif. Ini sikap yang agung, ya. Adil, objektif. Dan akan dijelaskan nanti, ya, di mana sikap ini sangat dijunjung oleh kemanusiaan. Seluruh manusia walaupun dia zalim tapi dia cinta keadilan, sebenarnya begitu. Ya, walaupun dia jahat tapi dia cinta kepada objektifan, ya. Cuman kadarnya berbeda. Begitu. Baik. Apa yang dimaksud selalu bersikap adil dan objektif? Jangan sampai kita menilai seorang dengan zalim atau subjektif. Meskipun dia adalah orang kafir sekalipun, ya. Islam mengajarkan walaupun dia orang kafir,
tapi kita objektif. Kalau dia salah ya kita ya salah. Kalau dia benar walaupun dia orang kafir kita benarkan. Ya begitu. Jika memang ia memiliki kebaikan maka harus diakui. Jika pada diri orang kafir itu ada kebaikan kita akui. Oh ini orang baik. Ya begitu. Allah Ta'ala berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Ya. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Al-Quran Surat Maidah ayat 9. I'dilu. Adillah kamu. Ya. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Dan keadilan itu membawa kita kepada ketakwaan. Begitu. Orang-orang bertakwa sudah pasti adil. Ya. Orang-orang bertakwa sudah pasti adil itu. Seharusnya begitu. Karena itu sifat yang terpuji. Dan seluruh orang tahu itu. Ya, umat manusia faham, senang sekali dengan keadilan. Orang yang adil pasti disenangi, dicintai. Gitu. Dikisahkan bahwa suatu ketika seorang Yahudi datang menghampiri Rasulullah SAW lalu berkata, sungguh kalian telah menduakan dan menyekutukan Allah karena kalian suka mengatakan Masya Allah wa syi', ya, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Juga kalian suka bersumpah demi Ka'bah. Nah, ini orang Yahudi ini, ya, datang menghampiri Rasulullah mengucap seperti ini. Mendengar itu Rasulullah SAW tidak serta-merta menghardik atau ya menangkap si Yahudi tersebut. Ya, akan tetapi beliau SAW dengan penuh lapang dada menerima kritikan tersebut. Bayangkan Rasulullah dikritik oleh Yahudi dalam suatu ajaran, ya, dalam suatu penting nih, masalah yang penting. Bahkan sampai ke arah sungguh kalian telah menduakan dan menyekutukan Allah. Bayangkan ini nggak main-main, masalah kesyirikan ini. Karena kalian suka mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini ucapan ya, syirik dalam ucapan. Ya. Juga kalian suka bersumpah demi Ka'bah. Ini juga ucapan, lisan. Tapi bisa membawa kepada kesyirikan. Syirik kauli. Ya begitu. Mendengar itu Rasulullah SAW tidak serta menghardik. Ya. Mengamati, melihat. Ya, mempelajari dan perlu lapang dada. Akhirnya beliau SAW melarang para sahabat dari mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dan memerintahkan mereka untuk mengatakan Masya Allah thumma syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Begitu. Kemudian, gak boleh wa. Dalam huruf Arab ya, wa itu mempunyai arti dan yang hampir menyamakan. Misalkan Allah wa syi'ta, itu seakan-akan posisi Allah sama dengan kamu, ya, syi'ta engkau. Tapi kalau pakai thumma, nah ini boleh, ya, thumma syi'ta, kehendak Allah, ya mutlak tuh kehendak Allah. Kemudian ya kehendakmu, itu tidak mengandung kesyirikan ucapan. Ya wallahu alam. Mungkin nanti ada penjelasan lebih lanjut. Rasulullah SAW juga melarang mereka dari bersumpah dengan Ka'bah. Wal Ka'bah, demi Ka'bah, itu tidak boleh. Dan memerintahkan mereka untuk menggantinya dengan Warabil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Ya, Ka'bah itu makhluk.
Maka kita bersumpah tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Walaupun kita muliakan, tapi itu makhluk. Makhluk bersumpah atas nama Allah, demi Allah, ya, demi Rabbul Ka'bah, ya, waladzi nafsi biadihi, ya, Rasulullah bersumpah, ya, demi yang diriku berada di tangannya, jiwaku bertangannya, itu boleh, ya. Demi Rasulullah tidak boleh, Rasulullah makhluk, ya, walaupun mulia, demi Rasul tidak boleh itu, ya. Jadi demi Allah, demi Rabbil Ka'bah, demi Rabbnya pemilik Ka'bah, itu boleh. Dari riwayat di atas, ini tadi ucapan ini ada, kisah ini ada di ucapan ini ada di referensinya, ya, kisah tentang teguran Yahudi pada Nabi ada dalam hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3703 dengan sanad sahih, ya. Jadi Nabi membenarkan teguran itu dan merubah langsung sikap, ya, dan Nabi itu objektif, adil. Kalau memang salah ya salah, ya, jelas berdasarkan wahyu, ya, ketetapan itu berdasarkan wahyu juga, ya, dari Allah. Demikian, ya. Dari riwayat di atas kita dapat mengetahui perbedaan antara menghukumi seorang, yaitu takwim, dan memperingatkan seorang, yaitu tahdzir. Ketika menghukumi atau menilai seorang, hendaknya kita bersikap objektif. Sedangkan ketika memperingatkan kesalahan orang lain, maka kita cukup menyebutkan kesalahannya saja. Tidak perlu disebut kebaikannya. Kecuali ada maslahat yang diyakini akan tercapai dengan menyebutkan kebaikan tersebut. 1. Ya. Kedua, tadi, ya, objektif dan adil. Kedua, bolehnya bekerja sama dengan orang-orang yang sesat dan kafir dalam kondisi-kondisi tertentu yang dapat menimbulkan kemaslahatan besar. Ya. Bolehnya bekerja sama dengan orang-orang yang sesat dan kafir dalam kondisi-kondisi tertentu yang dapat menimbulkan kemaslahatan besar. Adapun klaim bahwa tidak boleh seorang secara mutlak berinteraksi dengan orang-orang yang sesat, maka ini adalah anggapan yang tidak benar. Apalagi apabila orang-orang yang memiliki kesehatan tersebut masih termasuk kaum muslimin, ya, begitu. Namun perlu digarisbawahi bahwa ini adalah kaidah umum dan ia butuh perincian, tafsil, perincian hukum. Ya, perincian hukum yang lebih dalam lagi dari para ulama. Jadi perlu ditafsil, dirinci oleh para ulama sesuai dengan kejadian dan kasus yang dihadapi. Ibnul Qayyim rahimahullah tatkala menjelaskan faedah dari kisah perjanjian Hudaybiyah mengatakan, perjanjian Hudaybiyah tahu, ya, perjanjian di mana Nabi sebelum Fathul Mekah ingin haji terus tidak terjaga oleh kaum musyrikin, karena kaum musyrikin takut Rasulullah menumpahkan darah padahal sekedar ingin haji, begitu. Jadilah stoplah di Hudaybiyah dan terjadilah perjanjian. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah tatkala menjelaskan faedah dari kisah perjanjian Hudaybiyah yang mengatakan, anal musyrikin wa halil bid'ah wal fujur wal bughah wal zalama idza talabu mran yu'azzimuna fi hurumah min hurumatillahi ta'ala, ya, ujibu ilaihi wa u'tu
u'inu alaih wa in muni'u ghairi fayu'awanu ala ma fihi ta'zimu hurumatillahi ta'ala la ala kufrihim wa baghihim wa yumna'una mimma siwa dhalik fakulu mal tamassal ma'awanata ala mahbubin lillahi ta'ala muridinlah ujiba ila dhalika kainan man kana malam yatarattab ala i'anatihi ala dhalikal mahbub maghdudun lillahi a'zamu min wa hadza min adaqil mawadi'i aus wa as'abiha wa syaqqiha ala nufus. Ya panjang ya penjelasan ini ditulis oleh Ustaz Firanda yang diterjemahkan oleh beliau. Apabila kaum musyrikin, ahli bid'ah, para pelaku dosa atau para pemberontak dan orang-orang zalim meminta sesuatu yang mengandung pengagungan terhadap salah satu dari syariat-syariat Allah, maka permintaan mereka itu harus dipenuhi, ditunaikan, serta dibantu. Meskipun banyak permintaan mereka lainnya yang tidak mengandung pengagungan terhadap syariat Allah yang tidak dipenuhi. Mereka hanya dibantu dan didukung terkait urusan-urusan yang mengandung pengagungan terhadap syariat Allah. Tidak dalam kekufuran, kezaliman mereka, atau apapun yang tidak mengandung pengagungan terhadap syariat Allah. Setiap orang yang meminta pertolongan terkait suatu urusan yang mengandung kecintaan dan keridhaan Allah, maka permohonannya boleh dipenuhi siapapun dia, selama urusan yang dimintanya tersebut tidak menimbulkan perkara yang dibenci oleh Allah yang lebih parah. Hal ini termasuk pembahasan paling detail, paling sulit, dan paling berat bagi jiwa. Ya, masalah-masalah ini, masalah ulama, masalah para ulama, itu di Zadul Ma'ad, kutipan dari Ustaz Firanda, Ustaz Dr. Firanda. Di antara dalil yang mendukung pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullah di atas adalah sabda Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi la yas'aluni khuttatan yu'azzimuna fiha hurumatillah ila ataituhum iyaha." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Coba ya, Nabi mengajarkan kita bersumpah atas nama Allah, walaupun mungkin menyangkut Nabi, yaitu demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya. Andai mereka kaum musyrikin Arab meminta padaku suatu urusan yang mengandung pengagungan terhadap syariat Allah, maka pasti aku akan mengabulkannya untuk mereka. Yaitu dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2731. Ya. Demikian tadi hikmah dari perjanjian yang berhubungan dengan kafir Quraisy, musyrik, tapi kita dapat pelajaran fawaid di mana jika perjanjian itu kebaikan maka Rasulullah memenuhinya. Baik, kita lanjut pada pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Nah, ini masuk ke halaman 354 dalam bukunya. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Kita tahu Khadijah adalah seorang janda kaya yang cerdas, ibu kita yang pertama, ya, Ummul Mukminin, dan beliau mendampingi Nabi sejak muda lagi, sejak belum jadi Nabi. Nasab Khadijah radhiyallahu anha adalah 1. Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Ya. Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab.
Itu nama kunyah nasab beliau. Perhatikan bagaimana nasab Nabi SAW bertemu dengan nasab Khadijah radhiyallahu anha, ya, pada Qusay bin Kilab. Ya, jadi Nabi SAW dan Khadijah bertemu di Qusay bin Kilab, ya, kakek-kakeknya. Dari sini kita mengetahui bahwa Khadijah radhiyallahu anha merupakan wanita bangsawan Quraisy. Oleh sebab itu Nabi orang Quraisy, Khadijah juga orang Quraisy. Orang-orang bernasab mulia, ya, dan bertemu dalam pelaminan, ya. Gitu. Disebutkan di dalam sejarah bahwa Khadijah radhiyallahu anha digelari sebagai At-Tahirah. At-Tahirah, yakni wanita yang suci. Karena beliau tidak mengikuti adat-adat jahiliyah. Walaupun belum ada Islam, maksudnya Islam belum diutusnya Nabi SAW, Khadijah sudah mempunyai sifat-sifat kebaikan, dijaga oleh Allah. Allah lah yang menjaga, ya, calon istrinya Nabi ini. Sehingga adat-adat jahiliyah tidak diikuti. Serta tidak pernah terjerumus ke dalam perzinahan ataupun hal-hal buruk lainnya. Ya. Yang kita dengar Rasulullah juga diselamatkan oleh Allah, tidak pernah maksiat sedikit pun. Setiap maksiat pasti Allah cegah. Dan Khadijah calon istrinya yang pertama ini juga seperti itu, dijaga oleh Allah. Tidak berzina, tidak ikut adat-adat yang buruk, tidak seperti kita. Dan dalam riwayat juga ada Abu Bakar seperti itu juga, Allahu a'lam. Nanti kita bahas tentang Abu Bakar. Karenanya beliau juga digelari dengan Al-Afifah. Dua gelar Khadijah yaitu At-Tahirah, ya, Al-Afifah, yakni wanita yang terjaga kehormatannya. Begitulah, ya, Rasul dijodohkan oleh orang-orang yang mulia, dipertemankan dengan orang-orang yang mulia seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, dijodohkan dengan Khadijah radhiyallahu anha. Selain itu Khadijah radhiyallahu anha juga terkenal akan kecantikan dan kekayaannya. Cantik, kaya, solehah. Apalagi, ya, kelebihan-kelebihan ini ada pada Khadijah. Pantaslah beliau Allah pilih mendampingi Nabi besar Muhammad SAW dalam kehidupannya. Sebelum jadi Nabi, menjadi Nabi, dan wafat dalam tetap mendampingi beliau SAW. Ya. Beliau sering mempekerjakan kaum lelaki dengan sistem mudharabah untuk memperdagangkan hartanya. Ya, ada sistem ekonomi Islam mudharabah. Sebelum menikah dengan Nabi SAW, Khadijah sudah menikah 2 kali, yaitu dengan Atiq bin A'idh al-Makhzumi dan Abu Halah ibnu An-Nabash At-Tamimi. Jadi pernah nikah, ya, 2 kali, ya. Jadi Nabi adalah suami yang ketiga. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah suami Khadijah yang ketiga. Suami pertama dan kedua Khadijah radhiyallahu anha ketika itu telah wafat. Jadi jandanya Khadijah wafat. Yang pertama, yang kedua wafat, lalu nikahlah dengan Nabi. Khadijah radhiyallahu anha memiliki seorang putra dari Abu Halah yang bernama Hind. Ya, bernama Hind. Meskipun Khadijah adalah seorang janda, namun tetap banyak lelaki terhormat yang terus maju untuk meminangnya. Lantaran kesucian, akhlak mulia, kekayaan, serta kecerdasannya yang luar biasa. Ya, banyak sekali kelebihan Khadijah, ya, dibanding wanita-wanita Quraisy pada saat itu. Ya. Tapi Khadijah radhiyallahu anha selalu menolak semua lamaran itu. Mungkin karena beliau sudah tidak tertarik lagi untuk menikah, atau karena beliau tidak ingin terburu-buru untuk menikah kembali. Ya, ada 2 kemungkinan. Karena mungkin ingin menjaga, tidak mau nikah lagi,
atau tidak terburu-buru menikah lagi. Demikianlah sampai akhirnya Khadijah mendengar tentang seorang pemuda yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal sebagai sosok yang sangat amanah dan berperangai luhur. Khadijah radhiyallahu anha pun tertarik dan mengutus seorang untuk meminta agar Muhammad SAW bekerja kepadanya. Rasulullah SAW pun menerima ajakan tersebut. Ya, Rasulullah bekerja untuk Khadijah karena Khadijah seorang jutawan businesswoman, istilahnya begitu. Kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa Nabi SAW memang biasa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga sang paman. Ya, kita sudah membahas tentang miskinnya Abu Thalib, paman Nabi, sehingga Nabi membantu mengembala dan lain-lain. Salah satunya sifat Nabi yang memang rahmah, ya, rauf, baik, ada menolong pamannya yang mengurusnya. Rasulullah SAW biasa berangkat berdagang membawa kafilah milik Khadijah dengan ditemani oleh seorang budak milik Khadijah radhiyallahu anha yang bernama Maisarah. Khadijah radhiyallahu anha sebenarnya sudah tertarik pada sosok Nabi Muhammad SAW, namun beliau tidak terburu-buru untuk menyatakan ketertarikannya tersebut. Khadijah radhiyallahu anha ingin lebih mengetahui karakter dan sifat Rasulullah SAW terlebih dahulu dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai pekerjanya serta memerintahkan Maisarah untuk memperhatikan perilaku serta perangai beliau SAW. Nah, ini juga boleh kaidah ini jika kita ingin melamar atau melamarkan untuk anak kita kalau yang sudah tua seperti saya ini, ya boleh kita menyelidiki calon, ya siapa dia, boleh. Ya, ini sunnah. Agar kita tahu, menyelidiki dari jauh, mencari informasi. Ya, begitu. Ini adalah langkah yang sangat cerdas dari Khadijah radhiyallahu anha yang sangat menonjolkan ketenangan serta kebijaksanaannya dalam bersikap. Ya, Khadijah tidak tergesa-gesa. Beliau sudah dengar keteladanan Nabi SAW, Muhammad SAW, waktu itu belum jadi Nabi. Ya, kebaikannya, sopan santun, amanah, kecerdasan dan lain-lain, akhlaknya yang menonjol. Ya, beliau menawarkan perdagangan dan dengan itu beliau bisa lebih dekat menyelidikinya. Perhatikan pula bagaimana dengan kecerdasannya Khadijah ingin mengetahui akhlak dan perangai Muhammad SAW ketika bersafar dan ketika diamani suatu harta. Safar dan harta ini adalah tanda seorang itu kenal apa tidak. Kalau dia sudah bersafar bersamanya, seorang ini kenal orang lain jika dia sudah bersafar atau bermuamalah, berhubungan uang, niaga, kenal nih orang jujur apa enggak. Kalau safar tuh sabar dan lain-lain kelihatan itu. Tidak sabarnya, tergesa-gesanya, amburadulnya, ya begitu kelihatan tuh di dalam perjalanan. Ya. Jadi ketika bersafar dan ketika diamani suatu harta, seorang bisa terkenal, ya. Mungkin ada asal Umar, apakah engkau pernah bersafar bersamanya atau engkau berurusan dengan uang dengannya? Kalau belum, kamu belum kenal dia, gitu. Wallahu a'lam. Ia tahu betul bahwa safar dan uang akan membuka tabir yang selama ini menutupi akhlak seorang yang sebenarnya. Sulaiman bin Harb rahimahullah mengisahkan bahwa suatu ketika ada seorang yang hendak bersaksi, nah ini dia, di hadapan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu pun mengatakan padanya, "Ini lastu a'rifuka wala yadurruka anni la a'rifuka. Fatini biman ya'rifuk." Aku tidak mengenalmu dan memang tidak ada salahnya jika aku tidak mengenalmu. Maka datangkanlah kepadaku seorang yang benar-benar mengenalmu. Ya. Maka salah seorang yang hadir kita itu pun berkata,
Aku mengenalnya wahai Amirul Mukminin. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada orang itu, bi ayyi syai'in ta'rifuhu? Bagaimana orang ini menurutmu? Orang itu berkata, aku mengenalnya sebagai seorang yang saleh. Umar radhiyallahu anhu pun lantas berkata, huwa jaruka al-adna ta'rifu lailahu wa naharahu wa madkhalahu wa mahrajahu. Apakah ia adalah tetangga dekatmu yang kau mengetahui segala sesuatu tentangnya, baik di malam ataupun siang hari, baik ketika masuk ataupun keluar rumah? Orang itu berkata tidak. Umar radhiyallahu anhu kembali berkata, fa'amalaka bid-dirhami wad-dinari alladhi yustadallu bihi ma'alal wara'. Apakah ia pernah berurusan uang denganmu sehingga engkau mengetahui derajat sifat wara' yang ada padanya? Orang itu berkata tidak. Umar radhiyallahu berkata lagi, fasahibuka fis safaril ladzi yustadallu bihi ala makarimil akhlaq. Lantas apakah ia pernah menemanimu bersafar sehingga engkau bisa benar-benar mengetahui perangai aslinya? Orang itu berkata tidak. Umar radhiyallahu anhu pun bertanya, falasta ta'rifuhu? Jika demikian berarti engkau belum benar-benar mengenalnya. Ya, ditanya apakah dia tetangga yang dia tahu kapan dia ke rumah, kapan dia pulang, kapan dia datang. Tanya lagi pernah berhubungan duit nggak, uang nggak pernah. Benar tanya lagi pernah bersafar nggak bersamanya, nggak pernah. Ya itu berarti kamu nggak kenal dia. Ya, ini suatu standar seorang mengenal seorang yang lain. Di perjalanan tuh ada kesusahan, saling nolong-nolong atau egois, ya begitu. Sungguh benar perkataan Umar radhiyallahu anhu, muamalah keuangan dan safar memang merupakan pengungkap dan pembongkar akhlak seorang yang sebenarnya. Betapa banyak orang yang tampaknya mulia dan berakhlak baik, namun ternyata semua itu berubah total saat kita bermuamalah uang atau bersafar dengannya. Demikianlah jika seorang ingin mengetahui bagaimana hakikat orang lain, maka ajaklah ia bersafar atau berinteraksilah dengannya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa salah satu asal muasal penamaan perjalanan dengan safar karena bahasa Arab adalah karena perjalanan dapat menyingkap, yusfir. Ya, perjalanan disebut safar dalam bahasa Arab karena dalam perjalanan itu orang akan tersingkap aslinya, yusfir. Perangai seorang yang sebenarnya terlebih lagi jika ia dilakukan secara beramai-ramai. Rombolan tuh atau konvoy, tawan tuh, ya masing-masing sikap sifat asli terbuka, ya, yang suka marah, yang nggak sabar, ya, dan lain-lain, yang terburu-buru, tergesa-gesa, yang cepat lelah, yang suka bercanda, yang banyak bicara, yang diam saja, yang merenung, ya kebuka semua, ya macam-macam itu. Kalau berjalan 10 orang, 20 orang akan terlihat sifat aslinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, as-safaru qit'atun minal adab. Safar adalah bagian dari azab atau kesulitan atau penderitaan. Yamna wahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Jika seorang bersafar, ia akan sulit makan, minum, ya, dan tidur. Itu jelas. Apalagi jauh, kendaraan tidak memenuhi atau berjalan kaki mungkin. Pasti itu. Makan, minum tidak nyaman, tidur apalagi. Ya. Faida qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Maka jika urusannya telah selesai, hendaklah bersegera kembali kepada keluarganya. Jangan habis safar nongkrong di kedai kopi, istri udah nunggu, anak udah rindu. Itu nggak benar begitu. Ya, jangan sok menyiksa orang lah
istri anak sudah rindu, ingin berjumpa, ingin mendengar berita dari ayahnya. Ya, jangan lagi ngobrol di kedai kopi. Temui langsung keluarga. Ya, gitu. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 1804. Ya, masalah setelah safar, karena kita tidak nyaman makan, minum, tidur, ya langsung kembali ke keluarga, ya temui, lepaskan rasa rindu mereka dengan berjumpa dengan kita, begitu ya. Itu ajaran Quran dan Sunnah. Melalui kisah Nabi kita dapat hal-hal yang baik dalam membaca sirah Nabawi ini. Baik, kita lanjutkan. Tadi hadis tadi sudah kita bahas, ya. Selanjutnya, akhirnya Rasulullah SAW pun kembali dari perjalanan bisnisnya dengan menghasilkan laba yang berlipat, keuntungan yang berlipat ganda, yang jauh berbeda dari hasil bisnis para pekerja Khadijah selainnya. Ya, dari segi dunia Rasulullah hati-hati sekali. Beliau berbisnis, ya, dan ya bisnisnya itu menguntungkan. Ya, mempunyai kelebihan dalam berbisnis Rasulullah dibanding pekerja Khadijah yang lainnya. Maisarah pun segera mengabarkan segala yang ia saksikan dari Rasulullah SAW kepada Khadijah. Ya, karena Maisarah ini tugasnya mendampingi Rasulullah, mengamati, melihat cara Rasulullah berdagang, berbicara, deal, ya, menghadapi klien, menghadapi pembeli dan lain-lain, dinilai semuanya itu. Ya, itu amanah yang diberikan oleh Khadijah kepada Maisarah. Semakin tumbuhlah ketertarikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah Khadijah ya dengan tenang bertanya kepada Maisarah, Maisarah menjelaskan, maka tumbuhlah ya benih-benih cinta kepada Rasulullah SAW. Gitu. Semakin tumbuhlah ketertarikan kepada Muhammad SAW pada hati Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha pun menguatkan hatinya untuk meminang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini dijelaskan Khadijah yang meminang. Ya, kaidah di sini bisa menjadi hukum, boleh. Dan ini bukan yang pertama, ada kisah-kisah lain dari Nabi tentang Nabi dipinang. Ya, apakah ini khusus untuk Nabi? Tidak, ada juga ulama-ulama para sahabat seperti itu. Dan ini merupakan dalil bahwa tidak mengapa bagi seorang untuk menawarkan diri, menawarkan putri atau adik perempuannya kepada seorang laki-laki yang saleh dengan cara yang terhormat, dan bahwa itu sama sekali tidak mengurangi kesucian dan kehormatan wanita tersebut. Ya, jadi syariah itu misalkan kita punya anak perempuan yang kita tawari kepada anak laki-laki soleh, walaupun ditolak nggak apa-apa. Ya, mungkin dia punya pilihan lain. Ya, kita nggak menghinakan diri dan tidak menghinakan putri kita. Itu adalah kewajiban seorang bapak ingin mencarikan anak perempuannya, anak wanitanya, seorang yang dia pikir dia melihatnya baik, nggak apa-apa. Ya, begitu. Dan jangan malu. Ini syariah. Demikian juga tidak mengapa bagi seorang wanita untuk mengirim isyarat pinangan pada seorang laki-laki soleh dengan cara yang terhormat. Karena mencari suami yang soleh tidaklah mudah, sebagaimana tidak mudah pula mencari istri yang solehah. Terlebih di zaman sekarang ini, kalau dikenal ada seorang yang berakhlak mulia dan baik ibadahnya, sudah terkumpul padanya dua perkara ini atau ibadah dan akhlak yang baik, maka hendaklah ia tidak dilepaskan. Ini adalah prinsip yang penting, wahai saudaraku. Begitu nasihat dari Ustadz Firanda. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu
illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan haknya, maka nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian. Karena jika tidak, sungguh akan terjadi musibah dan kerusakan di bumi ini. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah SAW, bagaimana jika ia mempunyai sesuatu yaitu aib? Rasulullah SAW pun menjawab dengan mengulangi sabdanya, jika telah datang kepada kalian laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian, sembari mengulanginya sebanyak 3 kali. Ya, itu dibawakan oleh Ustadz dengan mengutip hadis riwayat Tirmidzi nomor 1084 dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ya, jika ada seorang laki-laki yang soleh mengelamar anak kita, kita lihat akhlak dan dinnya baik, ya jangan ditolak karena akan menjadi fitnah nanti. Apa maksudnya sih dijelaskan? Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW membedakan antara akhlak dengan agama. Terkadang seorang tampak bagus agamanya, seperti rajin salatnya atau puasanya, namun ternyata akhlaknya bobrok, seperti bermudah-mudah dalam berhutang, tidak amanah, kasar ucapannya, tidak menghargai orang lain, dan seterusnya. Dan demikian pula sebaliknya, bisa jadi perangai dan akhlaknya bagus, namun dia tidak mempedulikan agama. Ini 2 sisi, agama dan akhlak. Sholat tapi kasar ngomongannya, ya tukang bohong, tukang nipu, ya nggak bagus. Akhlaknya bagus tapi meninggalkan sholat, ya nggak benar itu. Atau selalu sholat sendiri, tidak berjamaah sebagai anak laki, orang laki, nggak boleh itu. Ya itu buruk. Ya 2, agamanya, dinnya bagus, akhlaknya bagus, jujur, sopan, begitu, walaupun mungkin tidak sempurna. Para salaf dahulu tidak ragu untuk menawarkan anak atau adik perempuan ke mereka kepada orang-orang yang soleh. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karenanya jangan biarkan anak kita menikah dengan sembarang orang. Jadikan faktor dunia sebagai tolak ukur, ya. Jangan jadikan faktor dunia sebagai tolak ukur utama Anda dalam mencari menantu. Jangan ya dunia melulu. Dunia dijadikan standar mencari jodoh anaknya atau adiknya dan lain-lain. Tapi jadikan agama dan akhlaknya, itu penting. Ya. Lihat juga bagaimana seorang penduduk Madian yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam menawarkan salah satu dari kedua putrinya kepada beliau alaihissalam. Ya, Nabi Musa pernah berada di Madian, lalu ditawarkan menolong, ada kisahnya, menolong dua wanita yang sedang menimba, dan sejak itu dikenal. Allah Jalla Jalaluhu mengisahkan peristiwa tersebut dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala inni uridu an unkihaka ihda binatai hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Fa in atmamta asran famin indik wa ma uridu an asyqa alaik satajiduni insyaallahu minas salihin. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Sebentar ya. Ya, saya ulang. Qala ini uridu an unkihaka ihda binatai hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj
Fa in atmamta asran famin indik wa ma uridu an asyqa alaik satajiduni insya'allahu minas salihin. Ya. Berkatalah dia si penduduk Madian, sungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua putriku, dengan syarat kamu bekerja denganku selama 8 tahun. Dan jika kamu menggenapkannya menjadi 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Aku tidaklah ingin membebani kamu, dan insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Ya. Quran surat Al-Qasas ayat 25. Setelah mendapat isyarat pinangan dari Khadijah, Rasulullah SAW pun maju untuk mengajukan lamaran tersebut, dan akhirnya berlangsunglah pernikahan antara Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ya, demikian kita akhiri pertemuan kita yang ke 37 ini. Kita akan lanjutkan insyaallah ke 38 ya, insyaallah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.